Welcome home PDS, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section yang baru, tapi ya namanya adalah section storytelling ya. Ya hope you like this section karena kita bakal bahas cerita-cerita yang masih berhubungan sama ekonomi pastinya ya, tapi lebih santai. Semoga sih bisa membuat kalian lebih nyaman dan senang memahami ekonomi. Ya, mungkin salah satu yang lagi ramai banget belakangan ini diceritain bahwa katanya next year bakal ada perfect storm ya, akan ada badai yang sangat-sangat luar biasa sampai presiden kita mengatakan bahwa 2023 bakal sangat gelap ya. IMF juga mengatakan hal demikian serta World Bank juga ikut sepakat dengan kondisi itu ya. Nah, menurut kalian emang bakal separah apa dan apa sih resesi itu? Kita bakal bahas semua itu bareng aku supaya kita bisa memahami ekonomi dengan lebih baik. Nah, kita mulai cerita kita dengan apa sih resesi itu? Ya, resesi kalau di ekonomi itu adalah suatu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara itu mengalami minus itu minimal dalam waktu 2 kuartal berturut-turut atau dalam waktu 6 bulan ya. Jadi minusnya minimal 6 bulan. Nah, kalau mau ngomongin tentang pertumbuhan ekonomi, kita punya rumus ya teman-teman ya. Rumusnya sederhana aja. Kita compare antara produk domestik bruto tahun sekarang atau periode sekarang dengan periode sebelumnya. Seperti itu aja, simple, pakai banget. Nah, gimana cara menghitung PDB Kak? Kan ini udah pernah bahas, nanti kalian bisa lihat videonya, linknya nanti kan dia simpan di bawah dengan berbagai metode ya perhitungan PDB itu sendiri. Nah, kalau misalnya pengen menentukan pertumbuhan ekonomi, kan dia kasih contoh ya. Misalnya PDB saat ini itu adalah 120. Lalu PDB sebelumnya adalah 100. Nah, gimana tuh menentukan pertumbuhan ekonominya? Ya sederhana aja, pakai rumus yang super simple. 120 kalian kurangi dengan 100, dibagi 100 lagi, dan dikali 100%. Nah, nanti hasilnya berapa? Ya dapatnya 20% positif. Nah, kapan dikatakan resesi? Kalau pertumbuhannya bernilai negatif pertumbuhan ekonominya ya. Jadi kalau misalnya saat ini 100, maka periode selanjutnya malah sisa 90 atau 87, berarti negatif kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia negatif artinya apa? Ya berarti pertumbuhan jumlah barang yang dihasilkan oleh satu negara itu ada pengurangan dari periode sebelumnya kayak gitu. Nah, mungkin ada yang nanya, emang Indonesia pernah nggak sih Kak mengalami resesi? Ya, kita bukan negara super yang anti resesi club. Kita pernah mengalami resesi seperti negara-negara yang lain. Ya setidaknya kalau dalam sejarah kita ada 4 ya resesi yang paling bisa dibilang sangat fenomenal. Yang pertama di tahun 1963, itu beberapa tahun aja setelah kita masih ya mengklaim kemerdekaan. Dan di situ ada tercatat 2 kuartal alias 6 bulan itu kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Next di tahun selanjutnya tahun 98 kayaknya udah pada tahu banget ya. Di tahun 97 sebenarnya perekonomian udah mulai melambat, sudah sudah pertumbuhan negatif, tapi masuk 2008 kondisinya jauh lebih parah ya. Mungkin banyak di antara kalian yang udah merasakan 98 atau belum pada lahir ya, kayak gitu. Dan kondisi ini juga lumayan parah sih karena kemiskinan itu sangat fantastis banget sampai data menunjukkan 50% penduduk itu berada di bawah garis kemiskinan. Sehoror itu tahun 98. Nah, selanjutnya sejarah resesi ketiga di Indonesia adalah saat 2008 ya. Di tahun 2008 itu juga ada krisis keuangan di sektor keuangan secara global dan Indonesia akhirnya terkena dampak juga ya kayak gitu. Dan terakhir belum lama kita merasakan resesi itu di tahun 2020 saat pandemi masuk ke Indonesia ya. Dan itu terjadi di kuartal kedua 2020 ya. Kita kuartal kedua minus, kuartal ketiga ya sampai kuartal keempat alias 2020 akhir itu kita masih mengalami minus. Ya finally alhamdulillah kita bisa survive, bisa naik lagi, bertahan ya. Kita bisa bangkit di tahun 2021, lebih tepatnya di kuartal kedua. Berarti di bulan berapa tuh? Bulan 4 sampai bulan 6 kayak gitu. Nah, dari kisah-kisah itu menurut kalian jadi apakah resesi itu sehoror itu atau separah itu? Nah, sebenarnya sih menurut Kanidia ya, setiap orang mungkin punya dampak yang pengalaman yang mungkin berbeda kalau kita ngomongin tentang resesinya, karena orang yang tinggal di ibu kota mungkin saja akan merasakan dampak yang lebih besar dibandingkan orang yang daerahnya lebih sederhana ya, lebih terpencil kayak gitu. Nah, tapi secara umum kita bisa bilang bahwa
resesi itu bukan suatu hal yang menyenangkan ya teman-teman ya. Ada beberapa dampak yang bisa kita ceritakan nih. Yang pertama, akan terjadi ya mungkin sangat identik dengan adanya praktek PHK ya. Jadi para karyawan itu dipecat atau dirumahkan dari perusahaannya, sehingga ya mereka harus menjadi pengangguran kayak gitu. Nah kalau udah jadi pengangguran, nggak punya penghasilan, apa akibatnya? Ya mereka akan memiliki daya beli yang kecil karena tidak punya pendapatan, jadi nggak mampu membeli barang. Apa yang terjadi? Kalau misalnya daya beli kecil, perekonomian nggak bisa bergerak. Udah banyak toko-toko yang kemudian omsetnya berkurang sampai harus mengalami kerugian. Worst case-nya adalah ya usaha-usaha kemudian mengalami bangkrut, harus ditutup karena ya udah nggak mampu lagi menutup biaya operasionalnya, seperti itu. Nah mungkin ada yang ngomong bahwa resesi memang cuma memberikan dampak kecil seperti ini ya dalam waktu jangka pendek kayak gini. Enggak ya, kalau misalnya resesi terjadi dalam jangka panjang, dia juga bakal memberikan efek yang lebih parah ya. Tentu saja ini bakal berefek kepada banyak indikator, mulai dari kemiskinan yang pasti akan meningkat ya karena efek dari banyaknya karyawan yang harus dirumahkan. Terus ya perdagangan internasional juga bakal terdampak, ekspor dan impor juga akan melesu karena daya beli si konsumen juga bakal menurun kan kayak gitu. Ada kondisi yang juga sangat parah, yaitu terjadinya inflasi yang tidak terkendali. Kalau inflasinya masih kecil sih oke-oke aja, tapi kalau udah angkanya sangat gede, kalian pasti bakal merasa, wah coki-coki dulu let's say ya cuma 1.000, sekarang udah 10.000. Nah gimana perasaan kalian? Pasti pusing pakai banget kan. Nah itu contoh kondisi kalau inflasi sudah sangat gila-gilaan, gak bisa dikendalikan. Terus kondisi apa lagi yang bisa terjadi dalam jangka panjang? Ya bisa jadi karena negara let's say harus mengeluarkan banyak pembiayaan untuk mensupport rakyatnya, ya harus mengambil opsi untuk ngutang supaya bisa dapat pendanaan, dan itu juga bukan kondisi yang bagus ya kayak gitu. Lalu ya ini juga bisa berefek terhadap kurs ya, nilai tukar mata uang kita terhadap mata uang lain itu bisa terus melemah. Jadi ada banyak banget kondisi-kondisi buruk yang bisa lahir hanya gara-gara suatu kondisi yang kita sebut sebagai resesi. Ini tapi kondisi dalam jangka panjang ya. Kalau dibarengi dengan kebijakan yang tepat sasaran, resesi bisa diminimalisir dampak buruknya kayak gitu. Nah untuk Indonesia saat ini, apakah benar Kak bakal ada resesi di 2023? Nah kita bakal ngomongin dari data dulu ya. Indonesia di tahun 2021 kemarin, kuartal keempat, kita punya pertumbuhan ekonomi positif di angka yang cukup membahagiakan, di angka 5,02% ya. Nah lalu di kuartal pertama tahun ini itu kita masih di angka yang bagus banget 5,01. Lanjut di kuartal kedua kita naik sampai 5,44. Nah kuartal ketiga sih harusnya udah selesai bulan September, tapi biasanya bakal ada rilis dari BPS itu di bulan November, kita tunggu aja. Cuma ada beberapa yang kemudian memprediksi ini juga angkanya masih sangat bagus ya. Kalau BI sih angkanya diprediksi di angka 5,5% ya. Kalau ada beberapa juga yang mengatakan bisa sampai 5,7. Jadi secara performa ekonomi, kalau dilihat dari syarat resesi, insya Allah sih kita masih agak jauh karena pertumbuhan ekonomi kita masih agak bagus 5% sekian kayak gitu ya. Jadi masih lumayan jauh dari potensi negatif secara minimal 6 bulan ya, untuk 2 kuartal berturut-turut supaya bisa diklaim sebagai resesi. Nah, cuma kan kita nggak tahu ya, ini 2022 ya, who knows apa yang akan terjadi di 2023. Mungkin akan ada yang nanya, emang bakal kejadian lagi ya Kak? Sebenarnya sih mungkin bisa dibilang ya, ada 2 pandangan yang kemudian melihat kondisi ini. Ada yang merasa bahwa udah pasti bakal terjadi resesi, tapi banyak juga yang stay positif mengatakan enggak kok, kita enggak bakal ada resesi di 2023. Nah Kanida sendiri kompetensinya enggak dalam posisi bisa memastikan bakal ada resesi atau enggak, karena kemampuan Kanida juga masih sangat terbatas. Cuma mungkin Kanida bakal list pandangan-pandangan dari orang yang ragu akan adanya resesi dan juga lumayan curiga dan agak takut kalau resesi itu bakal kejadian di 2023. Nah pertama-tama buat mereka yang merasa curiga bahwa resesi itu bakal ada, sebenarnya itu tentu saja ada pandangan-pandangannya ya. Mungkin secara umum kalau Kanida bisa buat kesimpulan, mostly ekonom-ekonom dan para ahli itu bisa dibilang hampir setuju bahwa resesi yang bakal terjadi itu skalanya adalah resesi global, dan ini lebih banyak
akan berdampak pada negara-negara maju. Nah ini skopnya bukan Indonesia ya hitungannya. Nah kenapa sih ada yang kemudian berkata bahwa bakal ada resesi terutama di negara maju? Ya karena ternyata ada beberapa alasan yang menjadi penyebab kondisi ini bisa terjadi. Nah mulai dari yang pertama, kita udah pasti sering banget dengar kasus yang tidak menyenangkan ya, kondisi yang lagi nggak baik-baik aja di Ukraina dan Rusia sana yang lagi perang ya. Dan kondisi ini tuh ternyata walaupun cuma dua negara yang berperang, ini berakibat banyak banget dan besar banget kepada dunia. Kita tahu posisinya bahwa Rusia itu adalah salah satu supplier energi yang sangat besar di dunia. Nah, karena Rusia lagi perang, dia kemudian membatasi stoknya kepada negara-negara yang lain, stok energinya. Apa yang terjadi? Let's say kita kasih contoh ya, Rusia membatasi energinya, maka negara-negara pembeli yang kemudian mengimpor energi dari Rusia itu bakal terkena efek. Apalagi masalahnya saat ini adalah udah masuk musim dingin ya teman-teman ya, dimana ya negara-negara yang ada musim dingin itu butuh pasokan energi listrik lebih banyak, gas lebih banyak, dan worst case-nya adalah karena kondisinya saat ini lagi stoknya dibatasi, maka ya akan terjadi kekacauan di sana. Maka jangan heran kalau misalnya ada negara yang sampai ada pemadaman listrik ataupun harga listriknya dinaikin sangat tinggi ya, karena stoknya udah sangat terbatas kayak gitu. Itu dari segi Rusia. Ukraina juga punya peran yang sangat besar di dunia. Ternyata dia adalah salah satu lumbung pangan untuk negara-negara di Eropa ya. Mereka punya banyak produksi jagung dan juga gandum. Nah bayangin aja, Ukraina yang lagi diserang abis-abisan itu nggak bakalan bisa stok banyak untuk negara-negara di supply negara-negara yang membeli barangnya ya. Makanya ya bisa kita bilang ada efek terhadap supply chain ya, baik dari energi ataupun dari pangan. Dan ini akibatnya menyebabkan banyak banget kondisi yang paling kita lihat sih, yang paling sering banget jadi headline belakangan itu adalah inflasi ya. Inflasi menjadi kondisi yang sangat-sangat bisa dibilang banyak banget dihadapi oleh negara-negara, terutama negara maju, dan bahkan mencatatkan rekor sebagai salah satu level inflasi yang paling parah sepanjang sejarah ya. Nah contohnya ini misalnya kita lihat ya di negara Uni Eropa yang saat ini tingkat inflasinya paling parah sampai di angka 9,6%, kalau US 9,1%. Jadi angka-angka ini tuh sangat-sangat luar biasa ya kayak gitu. Ini tahun 2022 di bulan Juni ya. Ini juga sebenarnya alasan inflasi juga sebenarnya salah satu alasannya karena masih efek dari pandemi kemarin. Kalian pasti ingat bahwa saat lagi COVID, pemerintah banyak printing money ya, cetak uang untuk bisa memberikan stimulus buat masyarakat. Dan akibatnya apa? Kita kalau di ekonomi udah tahu kalau lebih banyak uang daripada barang, ya kondisi yang akan terjadi adalah inflasi. Jadi inflasi ini tuh kayak hasil dari banyaknya kebijakan dan kondisi yang terjadi sebelumnya, sehingga tidak bisa dihindari lagi kayak gitu. Nah, apalagi yang kemudian menjadi masalah, kemudian kenapa orang takut banget dengan 2023, bukan cuma dari inflasinya yang parah banget, tapi juga terjadi stagnan ya, atau kita biasanya bilangnya stagflasi. Jadi bukan cuma inflasi, tapi ada yang stagnan, ada yang berhenti dari sisi perekonomian. Kita bisa melihat banyak negara yang ekonominya itu merosot ya, pertumbuhan ekonominya itu negatif ya, karena masih belum bisa survive dari bahkan saat pandemi 2019 dimulai ya. Tapi ada good news sih dari Amerika kemarin ya, baru aja mencatat bahwa mereka udah berhasil keluar dari jurang resesi ya. Setelah cukup lama berada di posisi pertumbuhan ekonomi minus, akhirnya Amerika juga udah berhasil tinggal meninggalkan kondisi resesi kayak gitu. Nah, ada lagi kondisi yang membuat dunia semakin ditakutkan ya, akan mengalami kondisi yang gak baik di tahun 2023, yaitu adanya kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi inflasi. Kita tahu bahwa kalau inflasi, jumlah uang beredar sangat banyak, maka perlu ada kebijakan untuk mengurangi jumlah uang beredar ini. Salah satunya apa? Udah kali dia bahas juga di video sebelumnya, yaitu mengambil kebijakan moneter yang bersifat kontraktif, yang pengen mengurangi jumlah uang beredar. Salah satu contohnya nih, The Fed, Bank Sentral Amerika, itu kemudian mengambil kebijakan mau menaikkan suku bunga. Ya, ini supaya uang itu jadi tidak banyak yang beredar. Akibatnya apa kebijakan ini? Ternyata banyak banget teman-teman. Yang pertama, orang kemudian
tidak lagi bersemangat untuk menginvestasi, tapi lebih banyak nabung aja karena suku bunga lebih tinggi. Ya kalian bisa bayangin kalau investasi jadi berkurang, pasti akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian kan. Nah lalu kondisi selanjutnya adalah dana-dana atau uang Amerika yang ada di luar Amerika itu bakal tertarik kembali ke Amerika karena orang Amerika bakal mikir mending duitnya ditaruh di negara sendiri yang suku bunganya tinggi dibandingkan ditaruh di luar yang masih nggak jelas hasilnya kayak gimana, kayak gitu. Nah terus apalagi kalau suku bunga tinggi udah pasti ya orang yang minjem itu bakal kena dampak yang paling parah. Kalau misalnya kamu punya pinjaman maka bunganya bakal sangat membengkak ya, kayak gitu. Terus apalagi kalau kalian punya bunga yang harus dibayar, ya itu bisa utang yang harus dibayar itu bisa jadi ada risiko gagal bayar karena bunganya sangat tinggi kayak gitu. Terus apalagi ya kalau misalnya mata uang Amerika nggak banyak yang beredar di luar Amerika, maksudnya kursnya kurs Amerika bakal menguat ya. Ini terjadi saat ini di Indonesia ya, kurs Indonesia terhadap Amerika itu semakin melemah. Nah lalu apalagi ya bisa jadi terjadi fenomena perlambatan ekonomi karena ya investasi udah mulai jarang, lalu kursnya itu sangat-sangat melemah, kayak di Indonesia. Jadi kebijakan The Fed ini akan sangat berpengaruh nggak cuma ke Amerika tapi ke negara-negara lain ya, seserius itu. Nah kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kalau kita lihat fenomena inflasi berdasarkan data tahun ini ya untuk September sebenarnya masih baik-baik aja sih, masih lumayan aman. Kita masih di angka 4,84, kalau misalnya year to year itu di angka 5,95. Nah ini juga sebenarnya kondisinya inflasinya juga ada beberapa alasan yang dianggap sebagai pemicu kenapa inflasi terjadi di Indonesia. Salah satunya mungkin kalian masih ingat banget kebijakan pemerintah saat kemarin mengurangi subsidi BBM yang akibatnya harga BBM naik. Dan kalau harga BBM naik, kita tahu bahwa ini akan menyebabkan harga barang lain itu naik. Ya kenapa? Ya kan butuh diangkut ya. Jadi biaya transportasi akan membengkak, ya udah pasti harga barang akan meningkat. Jadi ini salah satu sumbangsi penyebab terjadinya inflasi di Indonesia. Ya kondisi kedua juga yang terjadi karena produksi di Indonesia itu lagi banyak yang berkurang ya, kondisinya salah satunya karena climate change ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang tidak baik secara iklim ya, kondisinya kemudian ini berpengaruh negatif terhadap produksi di negara kita. Nah selanjutnya sebenarnya yang bikin orang paling takut tentang kondisi 2023 itu adalah kalau kata Ibu Menteri Keuangan kita, walaupun kita punya banyak banget kebijakan moneter atau kebijakan fiskal yang bisa mengatasi masalah stagflasi, ini tidak akan efektif selama akar masalahnya masih belum diselesaikan. Nah akar masalah itu kalau kata Ibu Menteri itu ada dua ya. Yang pertama adalah karena kondisi perang yang tadi antara Rusia dan Ukraina, sehingga akan mengganggu banget stabilitas pangan dan energi dunia. Lalu juga ada kebijakan-kebijakan geopolitik yang kemudian ya kalian tahu lah ya, kalau misalnya ada suatu negara kemudian cari gara-gara dengan negara lain, itu bakal berefek banyak terhadap kondisi-kondisi atau aspek-aspek lain. Jadi kalau misalnya masih ada dua masalah, masih ada perang dan juga kebijakan geopolitik ini masih nggak stabil, ini bakal terus memberikan efek yang tidak yakin gitu ya. Orang akan terus merasa bahwa kondisi perekonomian ini masih akan terus tidak stabil. Jadi kalau kata Ibu Menteri ya, secara paling efektif adalah mengkat si akar masalahnya ini. Kedua kondisi yang tadi udah kita bahas kayak gitu. Nah buat orang-orang yang kemudian merasa enggak, kalau di Indonesia mah resesi 2023 itu nggak bakalan kejadian, kita masih negara yang masih lumayan kebal terhadap resesi ya. Ini ngomongnya juga pasti ada pertimbangannya sih ada banyak ya. Salah satunya ya dengan melihat indikator ekonomi yang dimiliki oleh negara kita ya. So far memang performa ekonomi kita dari banyak indikator memang lumayan bagus dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Apa aja sih indikator-indikatornya? Ya contohnya kayak tadi indikator dari segi pertumbuhan ekonomi yang masih positif dan angkanya lumayan bagus. Lalu inflasi kita juga angkanya juga masih lumayan rendah. Dan juga kondisi-kondisi yang lain yang membuat orang optimis bahwa kita kemungkinan besar insya Allah nggak bakal mengalami resesi di 2023. Selanjutnya juga bahkan di outlook atau prediksi di tahun depan untuk 2023 banyak lembaga yang mengeluarkan kalau pertumbuhan ekonomi kita masih bagus di kisaran 5% ya. Baik itu Presiden, IMF ataupun lembaga-lembaga lain. Jadi masih lumayan
optimis kita bakal masih bagus performanya di 2023. Lebih jauh lagi sebenarnya kalau kita breakdown komponen PDB ya, kita kan kalau di Indonesia pakai dua pendekatan ya teman-teman ya. Ada yang lapangan usaha atau kalau di buku-buku bilangnya metode produksi, dan juga ada pendekatan pengeluaran. Nah kalau kita breakdown sebenarnya di situ terlihat indikator-indikator yang menjadi penyusun PDB kita. Salah satunya itu kalau misalnya kita lihat dari indikator PDB metode pengeluaran, itu kita bakal lihat komponen, kan ada CIGXM ya, kan ini udah pernah bahas, nanti kalian tonton lagi supaya lebih detail pemahamannya. Nah di situ kalau kita lihat ternyata C alias konsumsi itu punya peranan yang sangat strategis di pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kenapa? Ya kalau kita lihat di PDB kita, setidaknya ya kalau tahun ini itu 51,47% itu disumbang sama konsumsi. Jadi kalau di Indonesia emang negara kita bergerak ya karena orang banyak suka konsumsi kayak gitu ya. Nah terus kalau misalnya kita lihat lebih jauh lagi, ada juga si ekspor impor ya. Indonesia juga lumayan bagus aktivitas ekspor impornya kita. Neraca perdagangan kita udah surplus untuk periode yang lumayan lama, dan walaupun memang lumayan bagus, ini juga maksudnya kontribusinya nggak segede itu. Jadi kalaupun kita bisa bilang tadi nih, negara luar kan lagi banyak yang goyang nih ya Kak perekonomiannya, Indonesia gimana tuh? Nah kan kita kalau mau connect dengan negara-negara luar bisa dilihat dari aktivitas ekspor impor ya, yang mana ternyata ekspor impor kita dengan negara-negara lain itu belum terlalu besar angkanya. Jadi kalaupun kita terkena dampak ya, dampaknya masih bisa kita bilang angkanya masih agak terlalu signifikan kayak gitu. Jadi ini kondisi yang bisa membuat Indonesia agak lebih kebal lah ya dari potensi resesi. Tapi sekali lagi ini semuanya cuma prediksi, kita nggak tahu ya 2023 bakal seperti apa, karena ya di ekonomi ada aja hal-hal yang bisa jadi di luar dari prediksi kita, dan ternyata ini bisa memberikan efek yang signifikan kayak gitu. Nah terus kalau dari sisi yang tadi perang Ukraina dan Rusia, dari segi energi kita sebenarnya cukup aman karena kita ya salah satu negara penghasil batu bara terbesar ya, dan kita bisa memproduksi ini untuk kepentingan energi kita, jadi insya Allah sih aman. Kalau dari segi pangan juga kita produksi pangan kita juga masih bagus ya. Kalau dari Global Food Security Index kita masih ada di angka 60,2 poin, ini angka yang bagus ya, jadi masih lumayan safety dari sisi pangannya kayak gitu. Terus kita juga bisa melihat kalau di sekeliling kita kan salah satu indikator dari resesi ya pelesuhan ekonomi ya, orang jadi kayak kalau mau beli nggak ada duit, jadi bakal terasa banget gitu kondisinya melesu. Tapi kalau kita lihat sekeliling kita kan saat ini ya lumayan bisa terlihat daya beli masyarakat masih lumayan tinggi ya. Kalau lagi tanggal cantik yang beli online itu masih sangat-sangat tinggi ya, itu salah satu indikatornya bisa jadi karena daya belinya masih tinggi kayak gitu. Jadi kondisi-kondisi ini masih membuat orang banyak yang positif untuk performa ekonomi Indonesia di tahun depan 2023. Lalu juga ya tentu saja sih memang masih akan ada orang-orang yang bakal rentan mengalami efek dari adanya resesi kalau terjadi resesi global di 2023. Ya tentu saja yang pertama orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan ya. Kalau sekarang kalau nggak salah 505.000 ya, pokoknya 500-an ribu sekian orang yang dikatakan hidup garis kemiskinan. Jadi kalau kalian pengeluarannya di bawah angka itu berarti kalian masuk dalam kategori orang yang di bawah garis kemiskinan, dan orang-orang yang ada di situ itu akan lebih rentan sih terhadap fenomena-fenomena resesi global kayak gitu. Lalu ya juga orang-orang yang aktivitas misalnya kayak perusahaan kita itu bergerak di bidang ekspor impor, dan jadi perusahaan kita itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Ini juga bisa dibilang akan sedikit banyak akan terkena dampak terhadap resesi yang bisa jadi akan terjadi secara global di tahun depan kayak gitu. Nah, satu hal lagi yang positif dari Indonesia, kalau kita lihat tadi C ternyata sangat-sangat dominan kontribusinya, dan investasi salah satu indikatornya juga mengalami menunjukkan performa yang sangat luar biasa ya. Kita angkanya itu merupakan angka yang tertinggi di sepanjang sejarah Indonesia berdiri ya, luar biasa. Dan tentu saja kita bisa bilang ya, kalau investasi lagi tinggi apa ya akibatnya? Ya harusnya banyak proyek. Kemudian kalau banyak proyek butuh banyak tenaga kerja, sehingga ya akhirnya pengangguran bisa dikurangi, daya beli masyarakat juga bisa meningkat kayak gitu. Jadi itu kondisi-kondisi yang membuat orang banyak positif bahwa Indonesia itu mungkin akan kebal terhadap resesi di 2023. Oke PDS, itu aja cerita
kita hari ini di section storytelling. Semoga kalian suka ya. Kalau misalnya suka atau enggak boleh di komen, nanti kalian dia lihat. Harapannya sih masih mau lanjut, tapi ya kita lihat aja ya, siapa tahu masih ada yang bisa diperbaiki. Thank you, dan boleh di-share ke teman-teman kalian. Sehat selalu dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Assalamualaikum.